Swastiastu, Om Awiknam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Hyang Widi, kami memujamu semoga atas perkenanmu, tiada halangan bagi hamba untuk memulai pekerjaan dan semoga berhasil dengan baik. Pada video kali ini, kami mengabarkan rangkaian upacara ngentek linggi, mendem lan mupuk pedagingan Pura Wira Santi Dharma, yaitu pecaruan panca kelut yang dilaksanakan tanggal 22 Mei tahun 2024. Bagi Anda yang tertarik untuk lebih mengenal sejarah Pura Wira Santi Dharma, dapat menonton video kami yang linknya kami sertakan pada kolom deskripsi. Seperti kita ketahui, umat Hindu terutama di Bali memiliki keyakinan bahwa, demi menjaga keseimbangan alam, dapat dilakukan dengan menggelar upacara butayatnya yang disebut dengan caru, yaitu upacara korban suci yang dipersembahkan untuk buta kala. Berbagai jenis caru pun dipergunakan dengan kurban binatang sebagai sarana upakara, mulai dari caru eka sata, panca sata, panca sanak, panca kelut, dan balik sumpah. Rangkaian upacara ngentek linggi di Pura Wira Santi Dharma menggunakan caru panca kelut, yaitu menggunakan hewan yang terdiri dari ayam berbulu 5 warna, putih, merah, kuning, hitam, dan berumbun, asu berbulu bambungkem, itik berbulu elang, kambing berbulu hitam, dan angsa. Jadi caru manca kelut menggunakan caru manca sata sebagai dasar caru untuk nyomia atau menetralisir semua kekuatan-kekuatan yang bersifat asuri sampat di 5 penjuru. Kemudian ditambah olahan caru asu bambungkem. Pengertian asu bambungkem adalah asu yang bulunya berwarna merah pada badannya, namun moncong mulut dan ekornya berwarna hitam. Berdasarkan lontar butayatnya, dalam upacara pacaruan, yang dipentingkan dari caru asu bambungkem adalah kepala yang masih melekat dengan kulit belulangnya. Sedangkan dagingnya diolah menjadi urap barak, urap putih, sate calon, dirangkai menjadi 3 tanding. Olahan caru manca kelut sudah dibuat sehari sebelumnya, yaitu tanggal 21 Mei tahun 2024 melibatkan umat dari Banjar Cibinong, Bogor, Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Cibubur, Bekasi, Tangerang, Banjar Hita Karma Pondok Gede, Ciangsana, Cijantung, Banten, dan lain-lain, di bawah koordinasi Banjar Cibinong. Untuk caru di bawah koordinasi Dewa Made Ngadek Yasa, sedangkan untuk ketandingan Banten di bawah koordinasi Ibu Wayan Astika. Panitia sangat mengapresiasi dengan rasa sukmaning manah kepada seluruh umat yang telah ikut terlibat dan bergotong royong ngaturan ayak-ayahan secara tulus dan suci, demi suksesnya upacara ngentek linggi, mendem lan mupuk pedagingan dan puja wali pertama Pura Wira Santi Dharma. Pada tanggal 22 Mei tahun 2024, pagi-pagi umat sudah berdatangan. Ibu-ibu Serati Banten dan bapak-bapak sibuk menata Banten Caru dan Banten untuk di Sanggar Agung, di Pawedaan, serta di Pelinggi-Pelinggi. Untuk caru manca kelut ditata sedemikian rupa. Di utara, berupa olahan caru ayam hitam. Di timur laut, berupa olahan caru angsa. Di timur, berupa olahan caru ayam putih. Di tenggara, berupa olahan caru itik bulu sikep. Di selatan, berupa olahan caru ayam biing. Di barat daya, berupa olahan caru asu bambungkem. Di barat, berupa olahan caru ayam putih siungan. Di barat laut, olahan caru kambing hitam. Dan di tengah, berupa olahan caru ayam berumbun. Kemudian ada juga reruntutan guling pebangkit satu soro. Sedangkan di Sanggar Agung diletakkan Banten Catur Rebah, Canang Mempek, Dewa Dewi, Rantasan, Pesucian, Suci Gede, Saji, Santun Ageng, Siwa Bahu, Pucuk Bahu, Guru Agung,
perangkatan, punye jangkep, sekar taman, palakiwa, peji uduh, pisang alas. Disor ditata Banten suci satu sorok dan gelar sangat sayut pengambian. Untuk Banten Pawedaan, ada Suci Ageng, Pras, Sesantun Ageng, Catur, Rarapan, Punye Jangkep, Sura Agung, Canang Pengungkap Pawedaan, Perlengkapan Pelukatan dan Padudusan, Kukusan, Ayam Suda, dan Itik Putih Jambul. Di antara berbagai sarana caru, terdapat sarana yang disiapkan untuk upacara Resi Gana. Unsurnya terdiri dari ranting dap-dap yang berfungsi sebagai penolak bala, pamor bubuk, benang tridatu yang melambangkan prabawa Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Upacara mecaru manca kelut di Pura Wira Santi Dharma, dipuput oleh Ida Pedanda Gede Panji Sogata dari Griya Lenteng Agung, dan Ida Pedanda istri Buruan Lor dari Griya Halim Perdana Kusumah, dibantu para pinandita dan ibu-ibu Serati Banten. Selesai menata Banten, Ida Pedanda mulai mepuja, Panca Gita pun mulai terdengar. Panca Gita, yaitu getaran mantram, suara dentingan genta, suara kidung, suara gamelan, dan suara kentongan saling saut menyaut mengiringi ritual keagamaan, sebagai pertanda upacara caru manca kelut sudah dimulai. Selanjutnya menjalankan Banten Pembersihan ke semua Banten Caru yang bertujuan menyucikan semua material berupa Banten yang digunakan dalam persembahan. Ritual ini dilakukan oleh Gro Mangku dan Serati Banten. Ritual selanjutnya adalah ngaturang Banten ke masing-masing pelinggi. Konsep penyatuan akasa pertiwi terlihat dengan adanya matur piuning ke Surya dan juga pertiwi. Sebelum menjalankan Banten Biyakala dan ngayap Banten Caru, tetimpung yang terbuat dari beberapa potongan bambu yang kedua ujungnya masih ada ruasnya, dibakar, sampai terjadi letusan 3 kali. Secara rohaniah hal ini dimaksudkan untuk memanggil Butakala, secara lahiriah merupakan pertanda bahwa upacara akan segera dimulai. Ritual dilanjutkan dengan ngayabang caru dengan Banten penyertanya yaitu Biyakala, Durmanggala dan Prayascita yang berfungsi sebagai sarana penyucian.
Tahapan pertama yaitu mendak Butakala yang diiringi dengan kekidungan. Setelah buta distanakan, maka selanjutnya dihaturkan ayaban caru. Prosesi pecaruan ini bertujuan untuk nyomia Butakala atau merubah sifat buta atau hal-hal yang negatif agar menjadi positif sehingga tidak mengganggu, dan manusia pun bisa hidup dengan harmonis. Proses selanjutnya yaitu matiang caru dan kemudian dilanjutkan dengan ngerebek yaitu ngiderang caru searah dengan arah jarum jam. Prosesi ini dilakukan oleh Jero Mangku dan Serati Banten, dengan membawa beberapa sarana upacara seperti prepak, kentongan, kepokan, tulut, sapu, dan lain-lain. Ketika sudah selesai, prosesi dilanjutkan dengan memprelina caru dan prosesi upacara pecaruan pun ditutup.
Kan ini ide anu. Ada apa pakai ini? Bolong sandangan itu. Sambil lapar-lapar dipecahkan iya. Seperti ini sih. Iya bisa nanti dia. Iya jika dipakai lagi. Diaduk-aduk, pecahin kelapanya sama telurnya. Pegang pakai tangan kiri. Diaduk-aduk. Telurnya mana? Telurnya udah dipecahin tadi. Udah dipecahin. Kelapanya juga udah tadi. Apinya nyalain. Goreng. Aduh barang. Nanti terus ini dari apa satu dulu. Kamu nggak mau jalan dari sana. Sisanya di tengah. Tengah-tengah. Jadi persembahyaan ini karena kita sekalian dengan persembahyaan untuk taruhan ini, jadi ada beberapa step ini. Yang pertama kulit disambil, busan itu tangan kosong, busan itu ke sudut surantil, busan itu ke tribusen besar, busan tribusen ke catur, busan enten dewa samudaya, busan dewa samudaya ke pertiwi, busan ke pertiwi lima suara mengubah dan terakhir baru kosong itu. Jadi mohon bunganya dibagi-bagi deh, biar tidak dikurangi. Tiba saatnya melakukan persembahyangan bersama. Berhubung hari ini bertepatan dengan bulan purnama, maka sekaligus melakukan persembahyangan purnama. Persembahyangan bersama dipimpin Ida Pedanda dibantu Jro Mangku Gede Nyoman Harikonta.
Pranayama. Karasadana. Om Sadam Swaha. Om Ati Sadam Swaha. Amustikarana Puja Trisatya David. Persembahyangan diakhiri dengan memercikkan tirta wangsuh pada kepada umat yang dilakukan oleh Dro Mangku. Om Swastiastu. Untuk menambah serada bakti umat, Letjen TNI Purnawirawan Dr. Iwayan Midyo MPhil berkenan menyampaikan pesan Dharma yang pada intinya mengharapkan semua umat Pengempon Pura dan Banjar Cibinong tetap guyup dan saling mendukung. Yang sudah berakhir suci yang dimuliakan, para pimpinan leader yang ayam angkut bersama-sama pada hari ini, yang saya hormati Ketua PHD Kabupaten Bogor atau yang mewakili, yang saya hormati para sesepuh warga Hindu di Kabupaten Bogor, dan para pengurus turun dari kerohanian Kemhan, ada Pak Kolonelsus Kadirul Agung, yang hormati saya banggakan warga Kabupaten Bogor, dan khususnya Bapak Ketua Panitia Puja Wali yang tertinggi Sering Turun Sandi Dharma yang kita muliakan. Pada kesempatan yang sangat baik ini bertepatan dengan kegiatan bercaru dalam rangka terligit dan sekaligus upacara persembahyangan dalam rangka Hari Suci Purnama, kita bersama-sama menyucikan diri atas bimbingan dari Sungguh kita berdua yang menuntun pelaksananya kegiatan upacara ini. Semoga berjalan lancar sampai dengan selesai pada saat ini. Bapak Ibu warga sedharma yang dia muliakan, pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atas permintaan panitia. Yang pertama, marilah kita selalu guyup
bersama-sama antara warga kerohanian Kemhan dengan Banjar Cibinong yang menjadi tumpuan kita penyelenggaraan kegiatan-kegiatan upacara dan pengacara di tempat suci ini. Paguyuban ini sangat penting sekali untuk mendapatkan kebersamaan, karena dari kebersamaan itulah kekuatan muncul di dalam diri kita, di dalam kelompok ini, di dalam kegiatan-kegiatan persembahyangan. Yang kedua, yang mengimbau kepada atau minta dengan hormat kepada klien Banjar Cibinong, mohon dapatnya didukung kegiatan-kegiatan perkara yang dilaksanakan oleh kerohanian Kemhan. Manajemennya masih belum ketemu tiang lihat. Hendaknya ke depan supaya Guyuk harus disatukan demikian. Posisi saling mendukung antara kerohanian Kemhan dengan pengurus Banjar Cibinong. Mudah-mudahan bisa segera terwujud. Selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa dalam kegiatan-kegiatan keagamaan ini, baik itu dalam bentuk ritual dan lain sebagainya, perlu dipedomi beberapa hal. Yang pertama yang sudah sampaikan kepada pengumpul Pura untuk menyelesaikan Purana Pura. Karena Purana itu sangat penting untuk menjadi pedoman sejarah bagaimana berdirinya Pura ini. Jangan sampai nanti di masa yang akan datang generasi muda kita kebingungan mencari sejarah Pura. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan upacara atau perkara yang kita laksanakan. Ada juga 3 hal yang perlu dipedomani. Yang pertama adalah acara tradisi atau dosto yang dikembangkan di bulan suci ini. Kalau sudah ada dostonya, tradisinya, maka itulah yang menjadi pedoman dari penyelenggara kegiatan upacara berikutnya. Ini penting untuk dilakukan sehingga kegiatan acara tradisi ini jangan terlalu jauh berkembang melenceng ke depannya. Setiap pergantian tujuh wali, pergantian kepanitiaan, mungkin kepengurusan Pura juga berganti. Tradisi ini penting untuk ditetapkan. Yang kedua adalah upacara tata cara melaksanakan yatnya, penting untuk ditetapkan juga. Sehingga bagaimana ke depannya, karena Pura ini kan terus berkembang dengan dibangunnya unit pertahanan di sebelah untuk yang satu, maka penataannya penting, pelaksanaan tata cara upacaranya juga penting untuk ditetapkan. Dan yang terakhir upacaranya, yatnya, bebantanan yang akan dipersembahkan, mulai dari bebantanan harian yang sudah dilaksanakan dengan baik, bebantanan hari-hari suci, purnama, tilang, galungan, kalibati dan sebagainya. Jika juga perlu diatur, upayakan untuk tidak selalu berubah kalau sudah ada pedoman. Dan yang penting adalah upacara walinya perlu ditetapkan juga, mulai dari kegiatan perkara tahunan, kemudian 5 tahunan, 10 tahunan, kalau sudah bisa pedomannya akan sangat baik. Sehingga serah terima kepanitiaan atau begitu kepanitiaan, kemudian serah terima pengurus, pedomannya sudah ada, sehingga tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Itu hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada pengurus kelompok ini. Mudah-mudahan atas bimbingan di Sibige kita sudah akeh sekali Sibige di Jabodetabek atau istilah kami Jan Bakbar, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sehingga perlu di tuntunan beliau dan tidak perlu sungkan-sungkan, tidak perlu sungkan-sungkan kita tunjuk, karena beliau sangat mengagumkan, perlu
lunas tuntunan kepada beliau. Saya yakin beliau akan memberikan tuntunan yang terbaik untuk kita. Sebagai Yaji Manu penyelenggaraan Yaji harus mencermati hal ini sehingga setiap saat bisa lunas tuntunan dan juga maka tergantung dari bagaimana Yaji Manu ini menyelenggarakan Yaji ini. Bagaimana register yang diciptakan di tempat ini dan bagaimana tata upacaranya. Kalau tidak ada maka nanti para suri kita kesulitan juga memutuskan. Karena yang tahu kondisi di lapangan kan Yaji Manu penyelenggara Banjar maupun rohanian dari Jember. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Selamat menyelenggarakan puja wali yang dilaksanakan besok yang pertama sekaligus kabinet, dan selamat juga kepada panitia penonton Banjar yang sudah mendukung dan kepada seluruh warga Cibinong dan khususnya kepada pimpinan kita selalu mendukung. Mudah-mudahan kegiatan perkara acara dan upacara yang kita sudah siapkan dengan baik dan melihat dari awal sudah dipersiapkan bisa berjalan sampai dengan tuntas pada nginep saat yang kita lakukan. Demikian kurang lebihnya yang berdahat dan yang hadir dengan Prabu Santi. Om Santi 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 Om. Sebelum persembahyangan ditutup, ada penandatanganan prasasti karya Agung Ngentek Linggih, Purawira Santi Dharma oleh Ida Pedanda Gede Panji Sogata dan Ida Pedanda Istri Buruan Lor sebagai pemuput karya, Letjen TNI Purnawirawan Dr. Iwayan Midio MPhil, sebagai penasehat, Kolonel Dewa Agung Gede Putra ST, sebagai Ketua Kerohanian Hindu Kementerian Pertahanan, dan Iwayan Madik Kesuma AKMSI, sebagai Ketua Panitia Upacara Ngentek Linggih.
Ada satu ritual lagi yang harus kami kabarkan, yaitu ritual Mape Kelem yang dilaksanakan dalam rangkaian upacara Ngentek Linggi, Mendem lan Mupuk Pedagingan Pura Wira Santi Dharma. Upacara Mape Kelem ini mempunyai tujuan untuk keseimbangan dan keharmonisan alam semesta dengan memohon kesejahteraan, keselamatan, dan kemakmuran umat manusia. Ritual Mape Kelem dilakukan di dua tempat, yaitu di Kawah Ratu yang lokasinya berada di areal Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Dari gerbang utama Taman Nasional Gunung Halimun Salak, masih harus berjalan kaki melewati jalan setapak dan mendaki selama 3,5 jam. Ritual Mape Kelem di Kawah Ratu dipimpin Jero Mangku Made Lamat, dibantu oleh Ketua Panitia Ngentek Linggi yaitu Wayan Madik Kesuma dan beberapa umat lainnya. Video nih Pak. Tempat yang jauh Pak. Pegang itu. Tempat ritual Mape Kelem kedua adalah di Segara dengan menyewa jukung di Pantai Cilincing. Ritual Mape Kelem di Segara dipimpin Jero Mangku Gusti Armawan dibantu Ketua Pengempuan Pura Wira Santi Dharma yaitu Ki Ketut Kumejaya dan beberapa umat lainnya. Demikianlah, kami kabarkan pelaksanaan prosesi upacara Caru Mancakelut yang merupakan bagian dari rangkaian upacara Ngentek Linggi, Mendem lan Mupuk Pedagingan Pura Wira Santi Dharma. Om Santi, 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 Om.